Ya prestasi yang terakhir ini mungkin ASG, dapat medali emas. Ya Asian School Game. Terus ada ya juara DBL dan DBL All Star. Main basket tuh karena paksaan dari orang tua, dari papa terutama. Clifton sebelumnya tuh sukanya main futsal, jadi futsal terus. Waktu itu sempat cedera, terus sama papa dimarahin. Udah, nggak usah futsal, kamu basket aja. Ya saya pastinya. Sangat exciting sih buat Clifton. Kan kita akan bertemu dengan negara-negara lain yang kuat. Dan Clifton juga ada tim yang cukup kuat untuk bersaing lawan mereka. Siapa sih yang paling berat lawannya? Yang paling berat pasti Filipina. Ya, kita kembali di program podcast Lantai 2 Suara Surabaya di channel YouTube Suara Surabaya Media. Nah, kawan, kalaupun Anda ingat, biasanya tuh kalau Anda jadi atlet di sekolah, ya pasti itu pengen jadi atlet tuh alasannya karena pengen terkenal, pengen dilihat cewek-cewek, pengen dilihat cowok-cowok gitu ya. Soalnya saya begitu gitu ya. Nah, saya sudah ada salah seorang atlet muda kita, salah satu pemain andalan milik SMA St. Louis Surabaya. Clifton Wijaya, apa kabar? Halo, baik. Bener begitu, pengen masuk basket, pengen masuk jadi atlet di sekolah gara-gara pengen dilihat cewek-cewek gak sih? Ya enggak juga sih. Enggak juga ya. Berprestasi aja. Oh gitu, pengen berprestasi aja. Emang prestasinya udah banyak banget? Ya puji Tuhan lumayan lah. Apa aja sih prestasinya? Ya prestasi yang terakhir ini mungkin ASG, dapat medali emas. Ya Asian School Game. Terus ada ya juara DBL dan DBL All Star. Wow, mantap. Itu semakin banyak yang melihat cewek-cewek enggak ya? Oh tetap tujuannya gitu. Tujuannya beda. Beda. Tapi aku dari tadi di belakang tuh penasaran sama Clifton tuh karena cerita awalnya main basket itu dari usia berapa sih? Awalnya Clifton main basket tuh umur 8 tahun, kelas 3 SD. Oke. Nah terus habis itu main basket tuh karena paksaan dari orang tua, dari papa terutama. Oh gitu. Ya. Sekarang terima kasih sama papa ya. Terima kasih banget. Itu dari umur 8 udah main basket atau olahraga yang lain dulu? Clifton sebelumnya tuh sukanya main futsal, jadi futsal terus. Waktu itu sempat cedera, terus sama papa dimarahin. Udah, nggak usah futsal, kamu basket aja gitu. Emang cederanya seberapa parah sih? Cederanya lumayan parah sih, ligamen kaki kanannya robek. Oh, sempat nggak bisa jalan dong? Sempat harus penguatan dulu baru bisa main basket. Waduh, itu gara-gara apa? Lagi turnamen futsal? Enggak, lagi ekstrakurikuler aja, terus salah nginjek kaki, terus jadi cedera. Kaki siapa yang kamu injek? Kaki teman. Oh, kaki teman. Oh, abis itu dari situ baru disuruh main basket? Iya, disuruh main basket sama papa. Lalu terus gimana? Kan beda banget ya. Kalau futsal pakai kaki nih, basket pakai tangan nih. Penyesuaiannya? Ya awalnya pasti susah. Cuman waktu itu sempat ngikutin satu turnamen gitulah. Clifton kan waktu itu umurnya masih umur 9 atau 10. Tapi Clifton juga ikut KU yang lebih atas, KU 12. Nah itu Clifton ikut tapi dibantai-bantai lah sama musuhnya. Terus tanyain sama papa, gimana kamu mau serius basket nggak? Ya udah mau pak. Terus habis itu ya latihan terus pagi sore sama ada pelatih privat. Apa yang bikin mau nih akhirnya? Ya, gara-gara dibantai gitu. Termotivasi aja kayak ngelihat wah pemain lain kok jago-jago keren-keren ya. Gua pengen deh jadi kayak mereka gitu. Oh, usia waktu itu masih 10 tapi lawannya kelas umurnya 12-an. Ya. Tingginya sama kali ya waktu itu ya? Lebih tinggi bahkan. Oh, lebih tinggi kamu? Lebih tinggi mereka dong. Lebih tinggi mereka? Ya. Dulu belum setinggi ini? Dulu belum setinggi ini. Sekarang tingginya berapa? Sekarang tingginya 191 cm. 191. Yeah. Oke, selisih 25 sama aku ya, tapi lebih rendah. Oke. Jadi dari situ mulai main basket. Dari situ. Oke, latihan seminggu berapa kali? Latihan seminggu ya bisa 14 lah. Jadi tiap pagi sore tiap hari. Wih. Soalnya waktu liburan sekolah. Jadi bisa latihan terus. Itu yang bikin tertarik sama basket apa selain tadi termotivasi tuh? Ya. Apa sih anaknya main basket? Ya kebetulan Clifton kan ada pelatih privat. Nah dia juga bikin salah satu yang bikin Clifton menjadi senang sama basket. Oh siapa namanya? Gitu. Namanya Coach Bahar Udin. Itu pemain basket juga? Dia dulu pelatih basket di klub lamanya Clifton. Oh akhirnya dari situ diceritain
apa? Entah diajarin skill gitu dan semacamnya. Ya diajarin skill, ditemenin lari pagi. Jadi tiap pagi dia ke rumah Clifton buat latihan. Biasanya itu pelatih tuh kalau gini, kalau skill kan oke lah kita bisa belajar gitu ya. Yang paling dasar tuh kayak pemain olahraga tuh atau jadi atlet-atlet tuh filosofinya kali ya. Itu diajarin nggak sih sama pelatih tuh biar ngelatih mental sih? Ya filosofi sih banyak sih, pelatih kan pasti punya caranya sendiri. Nah itu mungkin yang diajarin bikin Clifton jadi tertarik lah yang diajarin. Sih itu udah mulai dari usia 10 baru start basket. Dari mulai usia 9 atau 10 itu. 9-10 gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang. Ya. Awal masuk jadi tadi salah satu pemain di St. Louis juga itu gimana ceritanya? Kalau Clifton waktu SMP itu sempat nonton satu pertandingan DBL. Pas itu IPAIS melawan Gloria 1 Surabaya. Oke. Nah kan itu final posisinya. Jadi Clifton nontonnya tuh wah seru banget, vibe-nya kok enak banget ini. Clifton pengen lah main DBL. Terus saat itu Clifton bilang ke papa, "Pah, Clifton mau masuk ke sekolah St. Louis, Clifton juga mau main DBL gitu." Karena waktu itu St. Louis juara atau? Enggak juga sih, karena Clifton melihatnya St. Louis punya pelajaran edukasi yang sangat bagus. Terus dia juga memiliki pelatih basket dan manajer basket yang memang sangat support. Oke. Sempat di klub juga nggak sih? Kalau di klub Clifton dulu pernah di klub di WBS. Nah itu waktu kecil Clifton klubnya di sana, Clifton latihan di sana. Terus waktu umur 13 Clifton pindah ke Familia. Oh Familia. Yeah. Dan akhirnya sampai sekarang lah ya. Sampai sekarang. Oh cukup lama juga. Itu umur 9, sekarang usia 18. Kurang lebih berarti 9 tahun. 9 tahun. 10 lah. 10 tahun ya. 10 tahun udah megang bola basket nih. Iya. Dan akhirnya karirnya juga udah banyak banget. Waktu ini udah jadi All Star juga di Honda DBL Camp 2022. Iya. Ya di 2021 ya waktu itu ya. Atau itu sebagai All Star. Iya. Di 2022 Honda DBL Camp. Itu gimana tuh ceritanya bisa akhirnya terpilih tuh? Jadi Clifton kan pertamanya agak nervous lah buat ikut karena itu posisinya 4 angkatan. Jadi waktu itu DBL memperbolehkan alumni. Jadi banyak alumni juga yang mengikuti DBL Camp. Waktu Clifton ikut DBL Camp, ya tujuan Clifton memang untuk belajar dari yang senior-senior ya, pemain-pemain jago lah. Tapi ya puji Tuhan, mungkin itu jalan Tuhan, jadi Clifton bisa masuk menjadi jajaran All Star. Gimana sih waktu mengikuti DBL Camp di 2022? Ceritain dong prosesnya dong, atau waktu terpilih gitu. Ya DBL Camp pasti capek lah, sempat cedera juga waktu itu. Kayak ya nggak enak lah, kakinya nggak enak. Tapi ya DBL Camp memang very exciting buat pemain-pemain muda. Dan waktu terpilih pastinya juga kaget dan lumayan terharu juga karena wow ternyata Clifton juga bisa bersaing ya dengan yang lebih tua-tua. Excitingnya gimana sih? Excitingnya ya karena mungkin Clifton baru pertama kali ikut ya. Jadi kan ada drill-drill yang baru, terus teman-temannya juga baru. Nah itu mungkin buat adrenalin rush gitu. Oke, dan di tahun 2021 pun ini menjadi juara di Honda DBL East Java Series. Iya benar. Ya, timnya SMA St. Louis 1 Surabaya dan 3 tahun berturut-turut ya. 2021, 2022, 2023. Iya. Wow, itu gimana sih bisa konsisten kayak gitu tuh gimana sih? Biasanya itu kan kalau pemain kan ada naik turunnya. Gimana bisa konsisten? Konsisten sih pastinya dari pelatih sama manajer sih ya. Mereka yang benar-benar membuat tim ini harus kuatnya bagaimana. Kan tiap tahun pasti pemainnya berbeda-beda. Iya. Nah, Clifton hanya mengikuti apa yang disuruh sama pelatih. Itu tiap tahun di audisi lagi? Iya, seleksi lagi. Kebetulan St. Louis yang seleksi bisa sampai 50-60 orang. Oke. Lebih bahkan untuk bisa masuk ke tim St. Louis. Jadi masuk ke tim St. Louis itu juga perjuangan susah yang hebat juga ya. Iya. Oke, makanya memang ya St. Louis membuktikan udah 5 kali ya. 5 kali. Kebetulan terakhir Cliff di 2023. Oh, luar biasa. Nah, di 2021, 2022 sampai 2023 itu pemain-pemainnya berbeda total atau gimana? Nggak berbeda total sih. Cuman pada mungkin tahun terakhir ini sisa hanya setengah sih, selalu setengah. Kalau St. Louis kayaknya selalu setengah. Jadi 50% pemain yang baru sebelumnya pernah main, 50% yang baru. Jadi gantinya lumayan cukup signifikan sih. Wih, mantap. Dan Clifton Wijaya juga
ini sudah bisa masuk di Seaba ya, Seaba U18 2024 ya. Ya. Gimana rasanya tuh di tingkat yang lebih tinggi lagi tuh levelnya tuh? Ya, Seaba pastinya sangat exciting sih buat Clifton. Kan kita akan bertemu dengan negara-negara lain yang kuat, dan Clifton juga ada tim yang cukup kuat untuk bersaing lawan mereka. Siapa sih yang paling berat lawannya? Yang paling berat pasti Filipina. Filipina. Yeah. Apa yang bikin mereka berat gitu kalau menurut kamu, Cliff? Mungkin kalau skill sih sama ya, tapi mungkin confidence-nya mereka, pride-nya mereka yang bisa membawa mereka melaju lebih jauh. Oh. Memang pemain kita mentalnya kalah ya? Mentalnya apa? Kurang gitu ya? Iya, bukan masalah mental juga sih, tapi kalau sedang bawa bola atau melakukan decision apa, itu kan yang penting confidence saja dulu. Salah ya udah, ntar bisa diperbaikin gitu. Nah, itu yang kekurangan dari mungkin decision ya, itu atau, yang kurang berani untuk diambil oleh pemain-pemain kita. Termasuk Clifton juga ya. Iya. Dan sempat kalah ya waktu itu lawan Filipina ya? Sempat kalah lawan Filipina yang pas Seaba qualifiers ini. Di penyisian ya, di kualifikasi, dan akhirnya menang di final. Itu ASG. Beda lagi. Di ASEAN School Games Filipina tuh lawannya. ASEAN School Games, ya. Oh, itu ketemu Filipina gimana? Pemainnya masih ada yang sama atau? Kalau pemain ASG sama Seaba qualifiers, mungkin yang sama cuma dua orang. Jadi ASG itu dia memberangkatkan sekolah yang juara di Filipina, dan kita juga berangkat, dan akhirnya kita bisa juara. Membawa medali emas. Menangnya tipis banyak? Tipis banget. Berapa bola? 2 poin, 3 poin. 2 poin, 3 poin. Detik-detik akhir juga. Gimana rasanya akhirnya bisa mengalahkan tim yang menurut kamu tuh paling berat gitu? Ya perasaannya happy banget, bangga banget. Akhirnya bisa bermain bersama Indonesia, bermain bersama teman-teman yang jago untuk mengalahkan negara lain. Kamu poin berapa waktu di ASEAN School Games Filipina tuh? Sedikit melawan Filipina. 9. Waktu itu kamu posisi di point guard. Di point guard. Oke, baik. Nah, sebagai seorang pemain basket, kalau dari tinggi kamu 191 nih. Itu di atas rata-rata ya? Kalau tim kamu atau gimana? Atau standar? Kan lumayan di atas dikit lah. Tapi ada beberapa juga pemain yang tingginya 2 meter, 196 gitu. Ada yang 168 nggak sih? Nggak ada ya? 170 gitu nggak ada? Ada. Paling bukan saya. 1-2 orang lah. 1-2 orang. Yeah. Itu apa? Tugasnya ngapain? Main juga? Iya, nembak jago, kenceng banget. Bola ya. Memang jago banget. Kalau Cliff tuh keunggulannya apa sih selain tinggi gitu ya? Apa lagi? Mungkin kalau dari Clifton sih lebih ke court vision, passing. Clifton lebih suka passing daripada scoring. Oh, lebih suka passing. Kalau kekurangannya, ayo. Kekurangan pasti banyak banget yang tuh? Harus diperbaiki, mulai dari dribbling, shooting. Ya, kayaknya semuanya masih kurang deh. Ya, harus diperbaiki semua. Iya. Main basket tuh susah-susah gampang atau susah banget? Susah banget. Atau gampang-gampang susah? Susah banget tapi seru pastinya. Lebih capek ya daripada main futsal? Atau? Sama-sama lah. Namanya olahraga juga pasti capek. Kalau sekarang udah gak pernah main futsal lagi? Sekarang gak pernah sama sekali. Luar biasa. Dan ya pesaingnya tim terkuat yang menurut Clifton juga udah pernah dikalahkan. Dan sekarang ini mau kuliah ya? Mau kuliah, benar. Akhirnya gak bisa masuk kemana? FIBA gak bisa? FIBA Clifton belum bisa mengikuti karena ada kuliah. Kenapa akhirnya milih kuliah? Karena ya gak salah juga sih. Ya, kok saya semacam gak usah kuliah lu. Gimana? Ya, jadi kan Clifton belum resmi menjadi mahasiswa di Taiwan. Nah, belum bayar tuition fee juga. Nah, Clifton takutnya kalau memang Clifton main FIBA itu tabrakan sama yang namanya kuliah. Takutnya Clifton secara resmi tidak jadi menjadi mahasiswa mereka. Takutnya nggak ada kuliah gitu. Kenapa nggak di Indo aja? Kenapa harus di Taiwan? Ngambilnya jurusan apa sih? Bisnis. Clifton ambil jurusan bisnis. Oh gitu. Yeah. Kamu mau jadi pebisnis? Pasti dong. Terus atletnya olahraganya ditinggalin gitu aja atau gimana? Ya di Taiwan pastinya Clifton juga bakal basket di sana. Jadi dia juga Clifton pengen ikut serta kalau misalnya memang memungkinkan untuk di tim universitas gitu. Gitu. Tapi tetap ya kuliahnya diprioritaskan. Kuliah tetap prioritas. Oke. Nanti kalau akhirnya kamu jadi pebisnis atau jadi atlet nih, milih mana? Ya ambil jalan tengahnya.
Mungkin bisnis. basket dulu, mungkin atlet dulu baru okay. berbisnis. Kirain bisnis bola basket. Aduh. Jualan bola basket atau enggak ya? Oh, enggak. Jangan. Tapi nanti nih, aku sih kebayangnya kalau kamu nanti kuliah, itu susah banget loh bagi waktunya. Iya pasti susah, tapi waktu SMA kan juga sama, bagi waktunya ya. juga susah, tapi ya harus dijalanin. Tapi dari akademis kamu gimana waktu di SMA? Waktu di SMA ya akademisnya juga lumayan, tapi ya memang banyak waktu yang terbuang untuk bersenang-senang kayak main game gitu. Kurang. Gitu ya. Jadi masa mudanya dihabiskan buat basket sama sekolah. Belajar. Ya. Belajar. Wow, luar biasa. Nah, selama kamu jadi terjun di dunia basket kurang lebih 10 tahun ya, itu kamu ngelihat kalau untuk support ke pemain-pemain muda itu gimana sih? Kalau support pastinya selalu besar ya, mau dari Perbasi, mau DBL kan juga merupakan salah satu support yang menopang supaya adanya pemain-pemain muda. Ya supportnya pasti luar biasa, tinggal dari pemain-pemainnya aja yang menerima support tersebut, gimana reaksi mereka terhadap support tersebut. Oh, kamu apa yang paling kamu rasain supportnya? Ya support dari mulai fasilitas juga lumayan, terus ekonomi juga lumayan, lapangan, ya banyak sih supportnya. Mulai ada Indonesia Arena juga kan merupakan salah satu bentuk support untuk pemain basket Indonesia. Iya. Dan dari teman-teman DBL dengan Azaware-nya juga kamu disupport ya. Ini BA-nya Azaware sesungguhnya ya. Saya bukan sesungguhnya, saya masih semi-semi. Supportnya gimana deh teman-teman Azaware? Kalau dari Azaware pastinya support mulai dari apparel, terus ada sepatu. Mereka juga banyak membuat Clifton ya bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Semua pemain waktu di DBL Camp itu jadi BA-nya Azza semua atau hanya terpilih aja? Bukan jadi brand ambassador, tapi mereka disupport mulai dari kaos kaki, jersey, kaos, celana, semuanya, sepatu juga dikasih sama mereka. Kalau BA baru dikasih, tapi kalau kamu yang di BA itu ya tadi ya. Clifton, ya. Perjalanannya banyak ya. Yang mau jadi model bisa, jadi BA bisa, jadi atlet bisa, pebisnis bisa. Amin. Papa gimana nih ngarahin ini? Kalau papa ya terserah. Untungnya sih papa mulai akhir-akhir ini sih lebih udah kamu aja yang milih, kan kamu juga yang akan menjalani. Makanya Clifton milih kuliah ke Taiwan. Tumben Pak. Dulu juga maksain basket. Kalau dulu juga maksa, tapi sekarang untungnya berubah pikiran. Saya jadi penasaran, aku tuh jadi penasaran kenapa dulu papamu tuh pengen banget kamu main basket ya, atau pengen banget olahraga ya? Nggak tahu, mungkin papa punya penglihatan yang beda ya sama Clifton. Tapi dulu papa juga banyak ngomongin Clifton, kalau pas basket kamu itu harus gini. Tapi suatu saat Clifton ajak Baywan lah, ayo Pak, Baywan. Terus Clifton menang, terus sejak saat itu ya mulai melepas dikit-dikit lah. Kayaknya udah terarah nih anak. Ya udah gitu terarah, ya. Udah. Papa atlet juga atau? Papa atlet senang-senang. Di basket. Di basket senang-senang. Basket senang-senang. Tapi ada yang digelutin gak sih olahraga apa gitu? Enggak ada, cuman basket. Tapi papa juga ikut turnamen basket gitu. Evergreen buat veteran-veteran dia ikut-ikut buat senang-senang, meskipun ya emang ya jagonya free throw doang sih kalau papa. Tapi kan nggak setiap orang dapat free throw terus ya. Iya. Oke. Luar biasa support. Kalau mama nggak ada atlet-atletnya? Mama guru piano. Jadi Clifton juga dari kecil dipaksa piano juga. Oh iya. Tapi sekarang baru menikmatinya. Wah, gini nih seru nih. Aku kalau musik seru banget nih. Itu gimana? Pernah band-bandan juga? Enggak, kalau band. Pernah main musik sama sekali? Klasik. Enggak. Klasik. Musik klasik, piano. Jadi mama guru musik klasik piano. Jadi Clifton menekuni ya lumayan jauh lah. Tapi pernah kayak masuk di sekolah musik? Atau belajar sama mama langsung sekolah musik mama sendiri? Ya, tapi mama terlalu sibuk, nggak ada waktu. Jadi Clifton lesnya sama asisten-asistennya mama. Oh gitu. Pernah lebih lama piano kayaknya daripada basket. Oh ya? Dari usia berapa? Umur 3,5 tahun kalau nggak salah. Itu piano dulu baru basket. Oh, sudah pernah tampil? Iya, pertandingan sampai lomba piano juga ikut. Terus ada ujian piano, ABRSM juga ikut. Ada prestasinya juga? Ada prestasi, tapi nggak tahu disimpannya di mana. Udah lama soalnya. Kalau sekarang masih main juga? Sekarang iseng-iseng atau? Iseng-iseng, senang-senang. Masih main pasti. Kalau papa atlet senang-senang, kamu musisi senang-senang ya? Benar. Nah itu. Ya, itu benar. Aduh.
Iya, cuma piano doang yang kamu tekunin? Dulu sempet drum, tapi quit langsung. Kenapa? Nggak cocok kayaknya, nggak suka. Mungkin pas kecil milihnya lebih ke piano sih. Oh gitu ya? Iya, meskipun paksaan juga ya. Jadi selama ini dipaksa terus kayaknya. Apa berarti kamu harus dipaksa ya? Kayaknya memang harus dipaksa baru bisa. Gitu. Apalagi yang kamu nggak seneng tapi ada yang maksa. Pacar maksa apa? Pacar kamu maksain apa? Maksa buat istirahat. Karena hidupnya basket terus, disuruh istirahat. Kamu istirahat berapa? Kamu jarang istirahat emang? Bukan, maksudnya bukan jarang istirahat. Gimana kan tuh? Pergi terus. Oh alah. Istirahatlah, Pulanglah, main basket terus. Basket mulu, aku ditinggal gitu. Kapan nontonnya gitu ya? Biasa. Kalau di basket, inspirasi kamu tuh siapa sih? Inspirasi Indonesia atau Indonesia, luar? Kalau luar negeri sih, Clifton lihatnya dari Giannis Antetokounmpo. Oke. Dia ini beda zaman ya, kita beda zaman ya. Ini Michael Jordan juga favorit kok Michael Jordan. Iya, saya masih ngalamin sih. Ini disclaimer dulu nih, beda zaman banget. Iya, beda zaman. Oke, saya masih bukan ketemu sih, masih nonton kayak Michael Jordan, Scottie Pippen, Tony Kukoc, terus siapa lagi ya? Dikembe Mutombo. Oh, ya oke. Tua banget ya? Ya nggak seberapa jauh sih. Clifton juga sempat nonton. Iya. Terus juga siapa lagi ya? Pokoknya waktu itu Chicago Bulls tuh yang keren banget. Tripit. Itu dia. Tapi kalau sekarang udah nggak ngikutin. Ya sekarang banyak lah tim-timnya pada jago semua. Pemain Eropa juga jago-jago. Oh, kayaknya juga kalau di dalam negeri juga basketnya juga udah oke ya dibanding dulu ya? Oke dibanding dulu. Ada banyak pemain import juga. Naturalized player juga ada. Oke. Kalau siapa yang disenengin? Kalau sekarang sih mungkin Abraham Damar. Ini siapa nih? Tolong dicari ya. Tolong dicari. Main Jepang tapi bukan Indonesia. Oh, tapi mainnya di Indo untuk yang SM tadi. Bukan. Indo, mainnya di Jepang tapi. Oh gitu. Ini gimana? Bingung kayaknya dia nih. Hah? Bangka Belitung. Terus siapa lagi? Widianta Putra Teja. Waduh. Ya. Siapa itu? Dulu sempat juga Rivaldo. Tapi Rivaldo aku taunya pemain Brazil itu. Waduh, bukan. Main bola. Beda. Rivaldo. Oke. Dan target kamu udah ya memang sih usia masih panjang banget ya kalau di atlet ya, masih usia 18. Mau sampai kapan nih main basket nih? Sampai waktu yang ditentukan. Masalahnya sekarang belum ditentukan. Jadi masih semangatnya basket. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Tapi kamu pernah sempat cedera ya waktu futsal atau basket juga sempat cedera kan? Sering, bukan sempat saja. Sering cedera kan, basket juga banyak kontak fisik. Cedera tipis-tipis juga banyak lah. Oh, yang paling parah apa cederanya di basket? Mungkin dislok dengkul. Dislokasi dengkul? Ya, ankle juga parah. Oke. Sempat keinjak teman sendiri sih. Jadi ankle. Waktu di BL final. Itu tahun berapa? Tahun pertama 2021. Oh, udah cukup lama sih. Cuman masih kerasa ya? Masih trauma nggak? Iya, nggak trauma tapi kerasa kalau misalnya overuse itu lumayan sakit. Iya kak. Iya, setauku sih kalau atlet itu kalau udah cedera itu biasanya yang susah benerinnya tuh traumanya itu ya. Bener ya. Kalau kamu sempat trauma? Amit-amit nggak pernah cedera yang sangat parah, tapi ya cedera ringan tuh susahnya mungkin di coming backnya tuh bukan masalah trauma sih. Apa? Lebih ke tertinggal dari yang lain. Nah itu sabarnya tuh harus benar-benar diuji. Iya benar kalau kata pacar kamu, istirahat dong. Iya, istirahat dong, main basket dulu. Oke, tadi Clifton udah cerita tim utama St. Louis 3 kali terpilih DBL All Star juga. Sempat ngerasa sombong gak sih? Biasanya nih, wih gue 3 kali men. Iya, kalau sombong nggak pernah kepikiran. Soalnya memang masih banyak yang perlu dipelajarin dan masih banyak orang yang di atas Clifton. Kan Clifton juga mulai basket kan karena paksaan dari papa. Semuanya juga support dari orang tua. Kan Clifton ya belum siapa-siapa, kalau misalnya memang mau sombong tuh
mau sombong gimana? Siapa aja bukan. Oke. Luar biasa anak muda sekarang nih. Rendah hati sekali. Kalau yang tua-tua dapat dapat sedikit udah woi gitu semua ya. Dan kamu pernah mengikuti DBL Camp di Amerika juga? DBL All Star. DBL All Star di Amerika juga. Dan di Amerika itu apa aja tuh ilmu yang didapetin tuh? Ya banyak sih ilmunya, kan di sana juga bertanding, juga latihan sama pelatih di sana. Itu kan bagus banget. Dan kalau menurut kamu apa nih yang perlu dibenahi lah dari basket di Indonesia? Kalau dari skill, kalau dari sisi pandang kamu nih. Kalau dari skill mungkin ya sedikit lebih giat aja. Nggak terlalu jauh masalah skill, tapi ya balik lagi tadi masalah confidence-nya aja. Berani untuk melakukan sesuatu di game, berani untuk make decision. Nanti pada akhirnya juga bisa terbiasa melakukan hal tersebut. Dan yang tadi yang kamu bilang di awal confidence itu ya. Iya. Yang harus benar-benar dibenahi nih. Kalau skill memang ya bisa lah dilatih gitu ya. Bisa, skill bisa dilatih. Nah, itu kamu pengen jadi apa sih sebenarnya? Kamu pebisnis tadi mau bisnis jadi piano, ternyata pianis juga bisa aja. Bisa aja. Ini basket. Ya. Maunya jadi apa nih kalau disuruh milih 3 ini nih? Ya, kalau sekarang sih belum kepikiran mau jadi apa. Cuman ya tujuannya Clifton memang cuman pengen banggain keluarga, banggain orang tua. Itu aja. Iya. Kamu punya kakak? Punya. Adik punya? Enggak. Kakak cuma berdua aja. Oh, kakak basket juga? Enggak, guru piano. Udah jadi guru piano sekarang. Oh, jadi guru piano? Jadi guru piano. Oke. Iyalah, mamanya guru piano, papanya juga pebasket senang-senang itu ya. Pebasket senang-senang. Di Taiwan rencana nanti kuliah berangkat tanggal berapa? 24 Agustus. 24 Agustus berangkat. Habis itu apa yang mau diambil lagi selain nanti kuliah jadi pebasket di sana? Ada mau rencana balik lagi ke Indonesia? Rencana balik ya pasti ada buat ketemu orang tua lah, buat senang-senang sama Cici juga. Oke. Tapi kalau rencana balik mungkin Desember mungkin balik. Sesudah lulus? Sudah lulus ya pasti balik. Gitu. Itu udah pasti. Nggak mau di sana? Nggak. Pasti balik. Ya mau ngelanjutin perusahaan papa juga sih. Oh gitu ya. Ajak-ajak saya lah. Siap. Oh, enggak. Jadi brand ambassador ya? Jangan dong. Brand apa papa di apa sih? Di perusahaan apa? Injection molding. Itu apa itu? Plastik. Saya mau jadi apa kalau saya jadi WA? Begini minum plastik gitu ya. Yeah. Oke deh, thank you banget Clifton. Thank you. Dan luar biasa tadi kamu udah bilang masih ada ya di atas langit masih ada langit lainnya, dan terus juga termotivasi lah sama orang-orang sekitar kamu, jadi berkah juga buat orang tua juga ya. Amin. Kalau sekarang nggak ngomel-ngomel lah papa ya, jadi nggak terlalu maksa juga ya. Iya benar. Terima kasih banget nih, papanya keren, mamanya juga keren. Aduh, saya masih masih bisa belajar piano nggak mama saya? Mungkin bisa sih. Saya tuh dulu pengen banget loh jadi pianis. Bukan jadi piano kan? Bukan dong. Pianis. Saya jadi pianis. Ya, saya pengen banget jadi pianis. Tapi dulu gini, waktu di angkatanku tuh, aku kan sekolah kan 2002 nih. SMA 2002, lulus 2005. Waktu band-bandan, waktu ngeband, itu tuh nggak ada pemain keyboard atau pemain piano yang laki-laki. Oh iya? Jadi akunya tuh yang enggak deh, minder. Tapi pianis yang jago-jago. Iya, udah. Iya. Mungkin referensiku dulu kan belum banyak kan, baru anak-anak baru mau mulai megang apa nih. Diledekin waktu sama saudara-saudara. Lu kayak main piano kayak cewek. Oh iya, ya udah akhirnya main gitar. Akhirnya sekarang saya nggak jadi apa-apa saya. Clifton juga pengen sih main gitar. Gimana kalau kita tukeran? Janganlah, malu saya nih. Oke, Clifton sekali lagi makasih banyak ya udah mampir ke podcast Lantai 2, dan sukses terus. Di sini kuliahnya lancar juga ya. Amin. Oke, baik. Thank you banget yang udah gabung di Lantai 2 kali ini barengan saya Adit Jufiansa dan juga Clifton Wijaya. Bye bye.